Aduh, terus Kak Keke ceboknya pakai tisu doang dong. Oh no. Jangan salah. Saya walaupun tinggal di Amerika, tapi kebiasaan Indonesia saya itu masih melekat, terutama masalah cebok mencebok. Halo guys, welcome back to my channel Keke Herlina. Oke guys, video kali ini bukan tentang hiking seperti biasanya, tetapi kali ini saya ingin berbagi dengan kalian apa aja sih hal-hal yang tidak lumrah atau tidak umum kita jumpai di Amerika. Tidak umum dijumpai di Amerika itu bukan berarti nggak ada sama sekali ya guys. Jangan salah persepsi, dari sekian berjuta-juta penduduk Amerika, nggak mungkin dong nggak ada sama sekali yang nggak ngelakuin hal ini. Jadi ini secara general saja, secara umum saja, supaya kalian itu nggak berpikir atau nggak komen, oh ada kok orang Amerika yang seperti itu, oh ada kok orang Amerika yang melakukan hal ini. Jadi hal ini hanya bersifat general saja. Oke guys, kita langsung aja ya ke poin nomor 1, hal yang nggak lumrah ada di Amerika. Nomor 1, itu nggak ada orang yang jemur pakaian di halaman rumah. Seluas apapun halaman rumah yang kalian miliki di Amerika, itu nggak ada yang jemur pakaiannya di luar seperti ini. Walaupun sinar matahari di sini itu terang benderang, sangat berlimpah ya, mereka tetap menggunakan mesin. Nah, ini dia mesin pengeringnya, selalu pakai mesin untuk ngeringin baju, dan mesin laundrynya untuk cuci. Jadi selalu ada mesin ya di setiap rumah orang Amerika di sini. Kenapa ya harus pakai mesin? Sementara halaman kan ada nih buat jemur. Terus mentari juga sinarnya terang benderang, mubazir gitu kalau sinar mentari nggak dipakai untuk jemur-jemur pakaian. Well, gimana ya? Ini sudah aturannya sih ya seperti itu. Dan juga kalau jemur pakaian di luar gitu ya, di halaman depan atau halaman belakang, itu merusak pemandangan guys. Dan juga kalau pakai mesin itu lebih efisien waktu, lebih hemat waktu dan tenaga. Paling 45 menit pakaian sudah kering semuanya. Dan buat yang tinggal di apartemen gitu ya, kalau jemur-jemur pakaian itu gimana gitu, pemandangannya kan jadi terganggu. Toilet di Amerika itu kebanyakan nggak ada showernya guys, atau gayung. Mereka itu sudah terbiasa menggunakan tisu. Kalian mikir, aduh jorok banget sih. Ya mau gimana, itu kan sudah kebiasaan ya. Kita menganggap dengan menggunakan air itu pasti lebih bersih. Ya benar, saya setuju itu. Saya pun kalau nggak pakai air tuh rasanya aduh gimana gitu ya. Nah kalau mereka kan udah terbiasa dari dulu hanya menggunakan tisu. Well, itu kan terserah masing-masing individu ya. Kita nggak bisa mengejudge ini yang baik, ini yang buruk. Terserah mereka aja. Aduh, terus Kak Keke ceboknya pakai tisu doang dong. Jangan salah. Saya walaupun tinggal di Amerika, tapi kebiasaan Indonesia saya itu masih melekat. Terutama masalah cebok mencebok. Ya saya gimana gitu rasanya kalau nggak pakai air itu aduh ada yang kurang bersih gitu. Jadi sebelum saya nyampe di Amerika ini, suami saya itu udah siap sedia menginstal atau memasang shower di sebelah toilet saya ini. Jadi saya punya toilet ini sama kayak ala-ala di Indonesia guys. Jadi saya tidak perlu khawatir kalau itu masalah privat itu yang nature call. Kalian pasti tahu apa artinya. Saya selalu menggunakan air guys. Ini dia guys, alat yang paling saya suka ya di toilet itu ada shower seperti ini. Nggak semua orang di Amerika ini punya shower kayak gini guys. Mereka masih pakai tisu, dan saya pun tetap ada tisu ya di sini. Jadi walaupun saya tinggal di Amerika, hal yang
terbiasa yang baik menurut saya untuk kita terapkan di sini, saya tetap lakukan guys. Dan tanpa air itu rasanya gimana gitu. Sama kayak kalian, saya mikirnya juga aduh, hanya tisu aja, saya tidak bisa seperti itu. Berikutnya adalah kita di Amerika ini nggak ada yang buka warung di depan rumah. Jadi tiba-tiba halaman depan rumah gitu disulap menjadi warung. Di sini nggak ada guys. Kalau di sini rumah ya rumah aja, berfungsi untuk tempat tinggal. Tidak bisa diubah fungsinya untuk komersial. Jadi di sini itu serba pakai izin ya atau permit. Kalau ada yang mau buka usaha gitu dari rumah harus memenuhi standar. Contohnya dapurnya itu harus sesuai standar komersial, nggak bisa tuh tiba-tiba ujuk-ujuk buka usaha dari rumah jual makanan kayak gitu. Jadi semuanya harus ada mengikuti prosedur yang ada. Dapurnya harus standar komersial dan punya izin untuk usaha. Kalau halaman depan rumah ya gini aja, ditanamin bunga, terus fungsinya untuk driveway, untuk parkir mobil kayak gitu guys. Tidak bisa disulap menjadi usaha untuk buka meja warung atau hanya sekedar taruh meja gitu. Yang selanjutnya itu adalah orang Amerika ini nggak terbiasa duduk di bawah, duduk jongkok atau lesehan. Nggak seperti orang-orang kita guys. Kalau kita misalnya piknik gitu atau kita bertamu ke rumah temen, kita terbiasa duduk di lantai dengan gelar tikar. Itu rasanya gimana ya, nikmat sekali. Apalagi ditambah dengan nasi liwet ya. Well, itu beda story lagi. Ya, orang Amerika itu terbiasa menggunakan kursi kalau duduk guys. Untuk piknik aja, yang sekedar piknik beberapa jam di hutan atau di sungai atau di mana aja, mereka itu bawa kursi lipat guys. Nggak kayak kita bisa aja tuh duduk di atas bebatuan atau di atas tanah, beralaskan sandal jepit pun buat kita itu nggak masalah ya. Kita nggak perlu tuh gotong-gotong bawa bawa kursi lipat dan lain sebagainya. Hal lain yang menarik lagi di sini adalah orang Amerika itu nggak biasa makan kaki ayam guys. Kalau kita bilang aku mau makan kaki ayam dong, aku mau beli soto ceker dong, apa kaki ayam kamu makan? Jadi menurut mereka itu ya ceker ayam itu bagian yang dibuang, tidak untuk dimakan. Lah kalau kita ceker ayam itu apalagi soto kaki ayam kan diminatin banget kan, itu malah yang dicari-cari. Kalau di sini di setiap supermarket Western, supermarket Amerika ya, itu mereka tidak menjual kaki ayam. Kecuali kalau teman-teman pergi ke Asian Store, mungkin di sana ada. Mungkin ya, saya nggak positif karena saya pun tidak pernah membeli kaki ayam selama di sini. Saya sih dulu makan kaki ayam waktu masih di Indonesia, tapi di sini sudah beda ceritanya. Ya setidaknya saya mengadaptasi lah apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya terima di sini saya lakuin, apa yang nggak bisa ya saya tetap menggunakan cara-cara waktu saya masih di Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah di sini itu tidak terbiasa kita temuin orang memakai jaket saat cuaca panas. Seperti ini kalian lihat teman-teman, di sini mentarinya terang, bukan berarti panas. Di sini dingin karena di sini masih musim winter ya. Walaupun matahari bersinar, bukan berarti panas loh. Cuaca tetap dingin. Seperti yang kalian lihat, saya pakai sweatshirt karena memang dingin saat ini. Ya, mereka itu hanya pakai jaket kalau cuaca dingin guys. Kalau panas itu mereka malah buka jaket. Kalau kita kan terbiasa ya, mau panas, alasan kita melindungi kulit dari sinar matahari. Itu ya fungsinya jaket. Kalau dingin ya kita pakai jaket juga tentunya. Terus poin selanjutnya itu yang tidak lumrah kita jumpai di sini itu adalah penjual kaset CD bajakan. Tidak ada guys. Di sini itu kalau kita mau beli kaset CD itu yang asli ya, kita bisa beli misalnya dari website Amazon. Kita bisa beli CD movie itu dari website Amazon atau dari toko kaset. Terus kita bisa juga sewa dari Amazon.com. Kalau di sini ada yang jual kaset CD bajakan, pasti kena sanksi guys. Jadi jangan coba-coba ya. Nah, poin selanjutnya itu adalah di sini tidak lumrah meminta oleh-oleh
kepada orang yang lagi pergi. Misalnya kita minta, hey oleh-olehnya dong, jangan lupa. Itu nggak pernah guys kayak gitu. Kalau mereka ada yang pergi liburan, misalnya teman atau saudara, mereka pasti ucapin have fun ya, take care, menunggu ceritamu atau foto-fotomu kayak gitu. Jadi nggak ada yang bilang, hey aku tunggu ya oleh-olehnya, bawain oleh-oleh dong. Nggak ada guys, nggak lumrah seperti itu. Ya bukannya, ya itu masalah perbedaan kebiasaan aja sih menurut saya ya. Bukan berarti yang minta oleh-oleh itu buruk atau yang minta oleh-oleh itu rakus. Enggak kayak gitu guys. Jadi ya mungkin juga yang minta oleh-oleh juga hanya sekedar iseng-iseng basa-basi lah ya. Enggak sepenuhnya minta beneran. Hal berikutnya itu adalah untuk anak yang sudah beranjak dewasa atau anak yang sudah berumah tangga, tinggal sama orang tua. Jadi mereka itu di sini kalau sudah beranjak dewasa, misalnya anggaplah 20 tahun ya, mereka itu sudah keluar dari rumah, sudah belajar untuk mandiri. Bisa dimulai dengan mereka tinggal di apartemen, sharing room dengan temennya, atau nanti kalau mereka sudah bekerja dan punya uang, mereka bisa beli rumah sendiri. Jadi kalau di sini itu guys, nggak ada yang tinggal bareng mertua gitu ya. Jadi di sini buat anak yang sudah menikah itu, mereka memulai rumah tangganya itu terpisah dari orang tuanya, nggak ada yang ikut mertua kayak gitu guys. Nah, gimana guys? Itu dia yang bisa saya sharing dengan kalian semua. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Stay positif. Terima kasih sudah menonton dan salam dari Amerika guys. Bye bye.